Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairil Karim dengan nomor NIM 2307379. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang proses rekrutmen di suatu perusahaan. Yang pertama yaitu dalam melakukan rekrutmen ini, langkah pertama yang dilakukan perusahaan yaitu mengidentifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik secara analisis jabatan dan juga anggaran yang diperlukan, di mana analisis jabatan ini menentukan peran yang dibutuhkan, juga menyusun deskripsi pekerjaan yang akan dibuka pada nantinya untuk disebarkan melalui media sosial atau melalui orang-orang yang dipercaya di dalam perusahaan. Lalu anggaran, di mana perusahaan memastikan juga anggarannya itu cukup dalam melakukan rekrutmen dan juga untuk memberitahu berapa gaji karyawan yang dibutuhkan atau yang direkrut. Lalu tahap yang kedua itu perusahaan bisa melakukan pemasangan iklan, di mana ada dua cara untuk melakukan iklan itu atau mempromosikan baik secara internal maupun eksternal. Untuk internal sendiri itu perusahaan bisa mengumumkan posisi terbuka kepada karyawan-karyawan perusahaan itu sendiri gitu, tanpa menyebarkan brosur-brosur atau iklan-iklan di media sosial. Lalu yang kedua itu ada tipe iklan eksternal, di mana perusahaan ini mengiklankan lowongan itu kebutuhan perusahaan di situs web perusahaan atau di situs-situs internet lainnya yang berhubungan dengan proses rekrutmen. Lalu yang ketiga, perusahaan bisa melakukan penyaringan, di mana perusahaan mereview CV dan juga lamaran dari orang yang akan diterima nantinya di perusahaan ini. Lalu tahapan yang keempat yaitu wawancara. Wawancara yang pertama itu biasanya dilakukan oleh HRD untuk mengevaluasi kecocokan budaya dan keterampilan umum dari orang yang akan direkrut. Apakah budaya itu sudah cocok gitu dengan budaya perusahaan yang baru. Lalu ada wawancara teknis, di mana wawancara ini dilakukan oleh manajer departemen terkait, di mana ini berfungsi untuk mengevaluasi keterampilan teknis dan juga pengetahuan spesifik pekerjaan dari orang yang akan direkrut itu. Lalu yang ketiga itu ada wawancara akhir, di mana ini melibatkan manajemen senior atau direktur untuk memastikan kecocokan secara keseluruhan dari orang yang akan direkrut. Lalu yang kelima itu ada tes dan juga penilaian. Tes yang pertama itu biasanya tes kompetensi, di mana tes ini mengukur kemampuan teknis atau pengetahuan spesifik dari orang yang akan direkrut. Lalu yang kedua itu ada tes psikologi, di mana tes ini itu untuk menilai kepribadian dari si orang yang akan direkrut ini. Lalu yang ketiga itu ada tes kesehatan, di mana ini untuk memastikan bahwa kandidat yang akan dipilih nanti dalam kondisi sehat pada saat bekerjanya nanti apabila dia keterima. Lalu tahapan yang keenam yaitu mereview latar belakang dari si orang ini gitu, dimana pengecekan ini untuk mengetahui apakah si orang ini mempunyai catatan kriminal nggak atau catatan buruk di perusahaan sebelumnya. Lalu tahapan selanjutnya yaitu penawaran kerja, dimana pada tahap ini perusahaan akan melakukan negosiasi dengan si pekerja, baik secara gaji maupun juga dia ini cocoknya di divisi mana. Lalu tahapan selanjutnya yaitu orientasi dan juga onboarding, yang dimana tahapan orientasi ini memperkenalkan karyawan baru ini kepada tim dan juga budaya perusahaan. Lalu onboarding, di mana orang ini itu diberikan pelatihan awal sama perusahaan ini. Dan tahapan yang terakhir yaitu mengevaluasi dari hasil rekrutmen ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.